الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سيره انتظر. أما بعد، الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah besar dari Allah untuk kita sekalian. Di pagi hari yang mulia ini, tatkala kita berkumpul di Al-Fakhriyah di tempat ini demi untuk memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dari majlis yang semacam ini turun rahmat yang besar dari Allah Taala. Dari majlis yang semacam ini pengampunan Allah tersebar di berbagai penjuru, sehingga semua diampuni oleh Allah Taala. Semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua insyaallah di berbagai penjuru dunia mendapatkan rahmat dari Allah, dari berkat majlis di tempat ini, dari berkat majlis Maulid Nabi Muhammad di Al-Fakhriyah, diangkat segala bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ini harapan kita kepada Allah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi mayarwihi an Rabbihi azza wa jalla dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapnya. Dan ini terhadapku. Dan ini adalah prasangka baik kita kepada Allah. Kita berprasangka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan merahmati kita, Allah akan mengabulkan semua doa dan harapan kita. Dan ambil kabar, insyaallah apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang istimewa. Sosok beliau manusia, tetapi basyar lakal basyar, tidak sama dengan manusia yang lain. Fisik beliau manusia. Beliau datang di tengah-tengah kita dengan sosok manusia agar kita jadikan beliau sebagai panutan yang terbaik untuk kita sekalian. Tetapi pada hakikatnya beliau adalah yakut bainal hajar. Beliau adalah permata di tengah batu. Beliau adalah sosok yang paling istimewa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik beliau dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Perilaku beliau, akhlak beliau dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Sehingga Al-Quran ketika kita baca, kita akan dapati betapa banyak Allah menceritakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang begitu agung, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sang Pencipta membanggakan akhlak beliau, membanggakan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Taala mengatakan kepada kita sekalian, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada sosok Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang terbaik. Gak pernah mencaci, gak pernah memaki, bahkan tidak pernah menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada siapapun. Wala yudhiru li muslimin ghishan wala dhurra. Gak pernah memendam kebencian di dalam hatinya kepada siapapun. Yang ada pada diri beliau rahmatul kullu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki hanyalah kasih sayang, hanyalah keinginan, ambisi untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia sekalian. Inilah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada orang-orang Islam semata, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman semata, akan tetapi kebaikan beliau, kasih sayang beliau kepada orang-orang yang membenci beliau, yang mengganggu beliau, yang menganiaya beliau, yang menzalimi beliau. Gak pernah Nabi Muhammad menyimpan dendam. Adanya Rasulullah menebar kasih kepada siapapun. Inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam riwayat sahihah, sebagaimana disebutkan di dalam sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala Nabi Muhammad berdakwah di kota Makkah, diganggu, dianiaya, dicaci, dimaki, sampai para sahabatnya itu beberapa dari mereka dibunuh dan disiksa. Di antaranya Ammar bin Yasir dan keluarganya.
hingga ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, ayahnya Ammar bin Yasir dibunuh. Yasir Ammar sendiri dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menyimpan dendam dan hanya mengatakan kepada keluarga Ammar bin Yasir, "Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga di hari kiamat nanti. Bahkan beliau sendiri dianiaya, diganggu fisiknya, dihancurkan perasaan dan hatinya. Karena itu disebutkan di dalam riwayat, setiap hari Jumat itu ketika di kota Mekah, pintu Ka'bah itu dibuka oleh orang yang menjaganya. Sebab setiap keluarga dari suku Quraisy itu diamanatkan suatu tugas tertentu, dipikulkan tanggung jawab terhadap Ka'bah. Ada yang mengurus air Zam-Zam, yaitu keluarga Bani Hashim. Ada lagi yang mengurus dengan tentang kunci Ka'bah, yaitu Bani Abdillah. Dan setiap hari Jumat itu pintu Ka'bah dari zaman jahiliyah dibuka. Siapapun yang ingin masuk ke dalam Ka'bah diperbolehkan untuk masuk ke dalam pintu Ka'bah, dan pintu Ka'bah itu dibuka setiap hari Jumat. Satu kali ketika dibuka pintu Ka'bah di hari Jumat, rombongan orang-orang kafir Quraisy ingin masuk ke dalam Ka'bah. Nabi Muhammad SAW saat itu juga ingin masuk ke dalam Ka'bah. Pintu Ka'bah dibuka. Ketika beliau ingin masuk, tiba-tiba yang pegang kunci, yang dipertanggungjawabkan untuk memegang kunci Ka'bah, namanya Utsman bin Talha. Ini orang paling benci kepada Rasulullah SAW. Begitu Nabi mau masuk, dia hadap di depan pintu. Nabi bilang, "Ya Utsman, saya ingin masuk ke dalam Ka'bah." Utsman bin Talha bilang, "Kamu Muhammad tidak boleh masuk." Nabi bilang, "Saya pengen masuk di Ka'bah, bukan milik dia. Ada bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Bani Abdillah hanya ditugaskan memegang tanggung jawab, memegang kunci tersebut. Gak boleh melarang orang." Tapi Utsman bin Talha melarang, "Kamu Muhammad gak boleh masuk." "Ya Utsman, saya pengen masuk, ingin mengambil keberkahan dari Ka'bah." "Tidak boleh, yang lain boleh masuk." "Iya, yang lain boleh masuk, kamu Muhammad tidak boleh." Diusir oleh Utsman bin Talha. "Pergi kamu." Diusir dengan cara yang tidak terhormat. Maka saat itu Nabi Muhammad bilang kepada Utsman bin Talha, "Ya Utsman, hari ini kamu mengusir saya dari pintu Ka'bah. Hari ini kamu melarang saya untuk masuk ke dalam pintu Ka'bah, ke dalam Ka'bah. Ingat ucapan kepada Rasul, akan datang satu masa kunci Ka'bah yang kamu pegang itu akan berada di tangan saya. Dan saat itu saya memegang kuasa penuh, dan saya punya kuasa untuk meletakkan, memberikan kunci Ka'bah kepada siapapun yang saya suka," kata Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Talha bilang kepada Nabi Muhammad, "Itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun itu terjadi, itu adalah kehancuran dan kehinaan bagi kami bangsa Quraisy." Nabi Muhammad bilang, "Tidak, itu akan terjadi. Dan sebaliknya, tatkala itu terjadi, itu adalah kemuliaan untuk bangsa Quraisy." Jalan Nabi Muhammad meninggalkan Utsman bin Talha. Berlalu 1 tahun, 2 tahun. Saat itu Utsman bin Talha, dia berhasil mengusir Nabi Muhammad dengan bangga, puas telah mengusir dari Nabi Muhammad dari pintu Ka'bah. Berlalu 1 tahun, 2 tahun, sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Berlalu beberapa tahun, pertempuran demi pertempuran terjadi, hingga tatkala Fatah Mekah, kemenangan diraih oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi masuk ke kota Mekah dengan membawa kemenangan. Orang-orang Mekah semuanya ketakutan, dikepung kota Mekah oleh lebih dari 10 prajurit yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga seluruh penduduk Mekah menyerah kepada Nabi Muhammad dan pasukannya. Beberapa dari mereka sembunyi ke dalam rumah mereka, beberapa lagi yang selalu mengganggu Nabi Muhammad kabur sampai ke Jeddah. Sampai ketika Nabi Muhammad sampai di Mekah, itu orang-orang kafir semuanya duduk di depan Ka'bah, ketakutan, duduk menundukkan kepala mereka. Sebab mereka melihat selama ini mereka mengganggu Nabi Muhammad. Puluhan tahun mereka aniaya Rasulullah, mereka memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini Nabi Muhammad menang dan berkuasa di atas mereka. Ketakutan, kalau orang biasa, orang lain, ini pasti Muhammad akan membalas dendam kepada mereka. Mereka ketakutan semuanya. Tatkala Nabi Muhammad datang, sedangkan orang-orang kafir Quraisy semua ketakutan, menundukkan kepala, Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, "Ya ma'syarul Quraisy, ma tadunnun an li fa'ilu bikum?"
wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang kalian perkirakan, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian menurut kalian? Maka orang-orang kafir ini mereka mengatakan, mengemis di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dahulu mereka membusungkan kepala dan dada mereka, menyombongkan diri mereka di hadapan Rasulullah. Saat itu mereka mengemis di depan Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah Muhammad, yang kami harapkan darimu adalah kebaikanmu, adalah kemurahan hatimu, wahai saudara kami, wahai keponakan kami yang baik. Dipanggil keponakan, dulu dipanggil tukang sihir, tukang bohong, dicaci dan dipanggil. Sekarang dipanggil bukan cuma saudara, keponakan, ya. Mereka gila. Tapi lihat, Nabi tidak menyimpan dendam. Nabi katakan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, la aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf. Aku tidak akan mengatakan kepada kalian melainkan persis seperti yang dahulu dikatakan saudara Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang berapa tahun mengganggu beliau. Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikum al-yawm, yaghfirullahu lakum, ya ma'syar Quraisy idhabu fa'antum tulaba. Beliau katakan, wahai orang-orang Quraisy, yang lalu biar berlalu, aku telah memaafkan kalian. Wahai orang-orang Quraisy sekalian, pergilah kalian bebas telah aku maafkan kesalahan kalian, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak menyimpan dendam sama sekali. Saat itu orang-orang Quraisy gembira melihat akhlak yang mulia, hingga mereka semua masuk ke dalam agama Islam melihat akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib, ya Ali, mana Utsman bin Talhah? Saya mau masuk Ka'bah, kunci dia yang pegang. Dicari, mana Utsman? Utsman gak ada. Cari tahu, sembunyi di rumahnya. Sebab dia tahu pernah bikin salah sama Nabi. Dia sembunyi di rumahnya. Nabi bilang kepada Ali bin Abi Thalib, panggil dia, bawa dia kemari, bawa ke Ka'bah. Berangkat Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Diketok, ya Utsman, keluar, apa? Nabi Muhammad memanggilmu dan kau bawa kunci Ka'bah. Gemeteran, deg-degan, perut mules, ketakutan. Tahu pernah bikin salah. Nabi menunggu depan pintu Ka'bah. Datang Utsman bin Talhah, bawa itu kunci. Nabi bilang, kembalikan itu kunci. Diserahkan, putar Utsman. Nabi gak banyak bicara. Dibuka itu kunci. Nabi masuk ke dalam. Nabi masuk ke dalam bersama Sayyidina Bilal. Juga ikut ke dalamnya itu Utsman bin Talhah. Di dalam Ka'bah Nabi kunci itu. Terus Nabi sholat 2 rakaat di sana atau beberapa rakaat. Kemudian setelah keluar, ya, Nabi berdiri di depan pintu Ka'bah dan memanggil Utsman. Utsman ngumpet di belakang. Ngumpet, tahu. Nabi menoleh, ya Utsman, lebih ya Muhammad, kemari. Dia datang mungkin takut menunjukkan kepada Nabi sambil pegang kunci Ka'bah. Utsman, lebih ya Muhammad, kamu ingat berapa puluh tahun lalu kita berdiri di sini? Iya ya Muhammad, saya ingat. Saat itu saya mau masuk ke dalam Ka'bah, kamu menghalau saya, kamu mengusir saya, kamu menolak saya. Kamu ingat itu? Utsman bilang, iya, saya ingat momen itu ya Muhammad. Terus saat itu, kamu ingat apa yang saya katakan kepada? Iya, saya katakan akan datang satu waktu kunci Ka'bah di tangan saya, dan saya saat itu berkuasa, dan saya punya kuasa untuk memberikan kunci Ka'bah kepada siapapun yang saya kehendaki. Kamu ingat ucapan saya itu? Utsman mengatakan, iya, kalimat demi kalimat saya masih mengingatnya ya Muhammad. Terbukti. Dan kamu bilang kalau itu terjadi itu adalah kehancuran bagi bangsa Quraisy, dan saya katakan tidak, sebaliknya itu adalah kemuliaan bagi bangsa Quraisy. Dan sekarang mereka masuk Islam dan itu kemuliaan untuk mereka. Terus Nabi bilang, ini kunci sekarang di tangan saya. Nabi yang punya kuasa. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad, saat itu beliau bertanggung jawab memegang air Zam-Zam. Abbas bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sempurnakan kemuliaan kita, keluarga Bani Hashim. Kita memegang kemuliaan air Zam-Zam dan juga biar kunci Ka'bah kita yang pegang, sehingga sempurna kemuliaan kita. Saat itu kemuliaan itu di tangan Rasulullah. Abbas meminta, dan ini kalau diserahkan kepada Abbas, kemuliaan untuk keluarga Bani Hashim yang namanya Nabi Muhammad termasuk bagian dari ini. Tapi lihat, saat Abbas meminta, Utsman bin Talhah ketakutan,
Nabi membawakan suatu ayat dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat kepada pemilik. Maka Nabi memanggil Utsman, ya Utsman, lebih ya Muhammad, ambil kunci ini untukmu. Engkau pegang tanggung jawab menjaga kunci Ka'bah. Bukan hanya engkau. Khuduha khalidah khalidah la yanzi'uha minkum illa zalim. Nabi bilang, ambillah kunci ini, turun-temurun sampai hari kiamat daripada keturunanmu, dan tidak ada yang mengambil darimu kecuali dia zalim, kata Nabi Muhammad. Lihat, kemuliaan itu dikembalikan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Talha yang pada dahulu kala mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya itu, kemuliaan ini dijaga oleh Rasulullah, dipatenkan oleh Nabi Muhammad untuk Utsman bin Talha yang dulu ganggu Nabi Muhammad, yang dulu mengusir Nabi Muhammad. Dipatenkan oleh Nabi Muhammad untuk mereka, sampai Nabi bilang gak ada yang berhak mencabutnya dari kalian kecuali itu orang zalim. Sampai detik ini kunci Ka'bah dipegang oleh keturunan mereka Bani Abdillah atas wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Inilah perilaku Nabi Muhammad, akhlak beliau kepada orang-orang yang zalim kepada beliau, kepada orang-orang yang kafir kepada beliau, yang menghina beliau. Inilah sosok Nabi Muhammad SAW. Sungguh sosok yang semacam ini, orang yang sosok yang istimewa, yang hatinya murni, gak menyimpan dendam, kebencian kepada siapapun, rahmat, kasih sayang yang tulus kepada sekalian umat manusia. Maka itu gak salah ketika Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita sekarang berkumpul di tempat yang mulia ini mengenang sosok beliau, agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan yang besar kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Kita akan membacakan kitab Sintudura, Maulid Sintudura yang disusun oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang isinya sejarah kehidupan Rasulullah. Bukan hanya sekedar sejarah, ungkapan cinta yang diubah oleh sosok Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, sosok yang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau ungkapkan di dalam Maulid Sintudura kecintaan yang tulus. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita baca ini ungkapan cinta dari seorang Habib Ali Habsyi kepada Rasulullah SAW, untuk kita mengukur diri kita sudah sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sudah sampai di mana kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Segini kita tidak paham apa yang dibaca, tetapi kita merasakan ketentraman, kebahagiaan, kecintaan mengalir di dalam urat nadi kita ketika kita membaca kitab Maulid Sintudura. Bagaimana kalau kita paham? Bagaimana kalau kita mengerti? Bagaimana kalau kita jadi pemeran utamanya, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Ambil kabar gembira, insya Allah kita keluar dari sini, semua doa kita dijawab oleh Allah. Dahulu kakek kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, itu kalau di majlis maulid semacam ini, beliau ketika berdiri di hadapan khalayak ramai, beliau selalu mengutip firman Allah yang berbunyi, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Nabi hadir di tengah-tengah kita, sekalipun kita tidak lihat. Tetapi bagaimana tidak, beliau sendiri yang bilang, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku melainkan aku menjawab salamnya. Direspon oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini Nabi hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana adab kita? Dulu para sahabat kalau duduk di depan Nabi Muhammad, karena ala kursi, seakan-akan ingat di kepala mereka bau, saking khusyuk. Nabi hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah semua doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Besarkan harapan kita, besarkan doa kita, minta kepada Allah di majlis semacam ini, semua harapan dikabul oleh Allah Ta'ala. Kita minta urusan dunianya kita, urusan akhiratnya kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, untuk umat sekalian, agar bala yang menimpa umat diangkat oleh Allah, agar kemaksiatan yang menjadi penyebab turunnya bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, kita nggak mau peringatan Maulid yang kita hadiri hanya sekedar rutinitas setiap tahun. Tetapi kita mau pulang dengan membawa perubahan dalam diri kita menjadi lebih baik. Makin kita bertakwa kepada Allah, makin kita istiqomah di jalan Allah, makin kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kita menjaga lisan kita, makin kita menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita ingin pulang dari sini, setiap orang yang hadir mencerminkan sosok Nabi Muhammad SAW, dari akhlaknya, dari perilakunya, dari ucapannya, dari gerak-geriknya. Orang yang melihat dirinya, melihat inilah cerminan dari besar Muhammad SAW. Gembirakan Rasulullah dengan itu. Buat Nabi Muhammad tersenyum dengan akhlak kita, dengan tekad kita ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah kabulkan semua harapan kita. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita sangat banyak para ulama, para habaib dari berbagai tempat. Saya nggak bisa sebut mungkin satu persatu, terlalu banyak ada di sini. Beberapa mungkin yang boleh saya sebut, yang bisa saya sebut, orang tua kita Habib Ismail bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Syahabuddin dari Kunciran, dari Ciledug. Terus juga banyak lagi para habaib yang ada di sini, orang-orang tua kita, paman kami Habib Ali Ridha bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Terus juga tetamu datang dari Hadramaut, yaitu di sini juga di tengah kita. Saya nggak tahu mau bilang dari Hadramaut apa dari Condet, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ya, beliau dari saya pun juga dari Condet, bingung saya. Intinya beliau bagian dari kita. Oh, juga di tengah-tengah kita Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Zaid Al-Aidrus Al-Syahri Al-Darimi Al-Indonesia, juga dari Indonesia, juga selalu berada di tengah-tengah kita. Habib Muhammad bin Maqbar Al-Habsyi, munsyid kita yang gak asing di tengah-tengah kita, yang selalu kita rindukan. Syekh Sameh bin Jamal Al-Qurani, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dan masih banyak lagi di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama mereka membawa keberkahan. Dan juga yang hadir di tengah-tengah kita di sini nggak cuma kita aja, ya, dari berbagai penjuru juga ikut hadir, ya, melalui streaming. Saya nggak bilang dari streaming, hati mereka hadir di sini. Nabi SAW ketika duduk dengan sahabat-sahabat di Tabuk, di peperangan Tabuk, Nabi bilang, Inna aqwaman bil Madinah masirtum masirah wa la taqtum wadiyan illa kanu ma'akum. Di sana kata Nabi Muhammad, di Madinah ada sekelompok orang, kalian di sini di medan perang Tabuk berjuang di jalan Allah. Mereka di Madinah, mereka bersama kalian. Nabi bilang mereka bersama kalian. Nah, alhamdulillah di majelis kita ini banyak orang bersama kita, dengan hati mereka, dengan ruh mereka, dengan jiwa mereka. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Maroko, ada yang dari Hijaz, ada yang dari Hadramaut, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari barat sampai ke timur, di berbagai penjuru ikut hadir bersama kita. Insya Allah, ya, ini yang kita lihat. Yang kita lihat dari para malaikat jauh lebih banyak lagi hadir bersama kita. Dan di atas itu semua, insya Allah yang utama, primadonanya, jagoannya yang kita nanti-nanti, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada hadirin sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana dan di sini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, hadirkan hati kita ketika dibacakan sejarah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita khusyuk. Hadirkan hati kita duduk ada di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.